Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu statement yang disampaikan oleh Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, ya. Yang beliau merupakan salah satu penasehat presiden, dan dalam kesempatan ini beliau dalam videonya mengkritisi statement dari Rizik Syihab yang dalam beberapa hari yang lalu itu mengajak masyarakat, ya, agar Presiden Prabowo itu mengirimkan pasukan ke Gaza. Kurang lebih demikian, ya. Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Astagfirullah. Usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Tobat takbir. Jazakumullah khairan jasa. Ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Abid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua, ya. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Jangan Itu statement dari Bapak Rizik Syihab ketika acara kemarin tuh perkumpulan alumni 212, ya, atau reuni akbar 212 tanggal 2 Desember, ya, 2024. Dan mari kita simak statement yang disampaikan oleh Jenderal Dudung yang intisarinya itu, ya, memangnya Rizik Syihab itu siapa? Masalah, kita lanjut, ya. Dan tetap di narasi-narasi publik itu kan masih muncul gitu. Bahkan bukan hanya dalam kaitannya dengan politik, gitu. Misalnya ya Habib Rizik Syihab sekarang kan muncul lagi gitu ya, kemudian membuat narasi tentang macam-macam soal KM 50 lah, soal Palestina, ya. Jadi seruan untuk berjihad ke Gaza gitu misalnya. Ya kan, kayak gitu-gitu. Terus kemudian Fufu-Fafa. Ketawain tuh sama itu kan seruan-seruan yang berada di ranah publik juga gitu. Nah, itu gimana dari sudut pandang pertahanan gitu kalau menurut Jenderal itu soal ke Palestina itu? Oke, yang pertama masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau. Pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita ini, jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain, tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini, ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer dan sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina, bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, tidak semudah, dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan?
Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta merta asal bicara saja. Itu hanya retorika Ya. saja gitu kan. Ya betul. Dan kalau komitmen soal terhadap Palestina dan Gaza kan Pak Prabowo sudah Wah, luar biasa Pak, sampai mahasiswa dari Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat konsen sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah Palestina. Ya memang yang kita analisa saat ini, yang kita berikan masukan bahwa masalah ideologi yang sekarang ini sedang berkembang, saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya masalah ideologi, walaupun saat ini sudah mulai muncul-muncul informasi-informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu juga masalah sosial budaya ya. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikejar oleh Presiden itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketahanan pangan, food estate ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi kalau misalnya terjadi perang dunia misalnya. Nah kita juga udah siap ya secara ekonomi, artinya kita kemandirian itu betul-betul kita jaga sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain seperti itu. ketahanan pangan dan energi ya. Energi ya. Karena kan itu terkait soal hilirisasi apa itu kan arahnya supaya kita tuh ada kemandirian soal energi dan pangan itu ya. Untuk jaga-jaga ya. Nah ini saya ingin bicara ke yang lain ini Jenderal, lebih luas lah. Jenderal ngikutin nggak soal perdebatan di kalangan NU terutama ya, tapi juga di kalangan umat Islam sih, antara ini loh soal kontroversi nasab habaib. Kita kan tadi bicara tentang Habib Rizik Syihab nih. Jadi kan Kiai Imad dari Banten itu, Imaduddin ya kan mempertanyakan soal originalitas nasab habaib, bahwa itu kok apa betul itu nyampe ke Rasulullah atau enggak gitu kan. Ini kan ramai terutama di kalangan Nahdiyin ya, banyak yang mempertanyakan itu, misalnya berani tes DNA enggak gitu. Jadi ini kan ramai. Nah yang saya tahu kan Jenderal Dudung ini punya hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati ya, jadi kan ini kan ada kaitan lah gitu dari segi tema gitu. Bisa komentar tentang itu nggak? Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari survei, bahkan penelitian ya, tesisnya beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah, yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu ramai lah ya. Dan, nah, seperti, nah, kemudian ada dari pihak, memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan? Cuma kan nyaring bunyinya kan. Nah, yang mengaku cucu Rasulullah dan sebagainya. Tetapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu kan. Beliau juga dekat dengan para habaib, beliau juga dekat. Nah, analisa saya kepada mereka bahwa kita antisipasi jangan sampai antara kiai dengan para habaib ini terjadi ketegangan. Saya dekat dengan para kiai, saya dekat dengan para habaib juga dekat. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang mengaku-ngaku dan kemudian akhirnya juga memperkeruh suasana. Ini yang harus kita jaga ya. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, itu porak-poranda hanya satu agama dan dibedakan 2 suku, Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan dan mereka satu daratan. Nah bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama, betul kan? Yang berbeda-beda, makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu. Nah ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Imaduddin itu, kayak Imaduddin itu hanya meluruskan
sesuai dengan fakta sejarah, seperti itu saja sebetulnya. Dan para habaib yang lain pun ya banyak yang mendukung lah sebetulnya, artinya. Dan beliau-beliau juga sangat mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah itu untuk maju, dan mereka pun ya itulah yang merasa cucu Nabi itu kan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja, yang lain kan tidak. Jadi itu teman-teman. Bahwa dari kesimpulan yang disampaikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman ya mengenai orasi Rizik Syihab untuk mengajak masyarakat, mengajak rakyat untuk dilatih, kemudian pergi ke Palestina dan berangkat ke sana, ya itu adalah satu hal yang apa ya? Kalau melihat dari prosedurnya, kalau melihat dari sisi peraturannya, undang-undangnya, itu jangankan rakyat sipil, bahkan prajurit militer sekalipun, itu harus melalui tahapan-tahapan yang begitu berat. Nah, tetapi meskipun demikian, ya tidak hal itu dirasa cukup berat. Tetapi meski demikian, Presiden Prabowo itu sudah melakukan upaya dan usaha semampunya untuk memberikan bantuan ke sana dari sisi makanan ataupun yang lain, bahkan mengundang beberapa warga dari Palestina itu ke Indonesia dengan memberikan beasiswa dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga Bapak Rizik Syihab itu jangan ngompor-ngompori masyarakat, jangan ngompor-ngompori masyarakat, jangan ngompor-ngompori presiden, apalagi kalau melihat dari rekam jejaknya begitu kan, yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara NKRI bersyariah. Nah, dia khawatirkan ketika negara ini menjadi negara NKRI bersyariah dan melihat dengan fenomena yang terjadi di Arab sana, apalagi di Suriah begitu, yang satu golongan ya itu mengatakan bahwa kami ini ingin menjadikan negara Suriah sebagai negara Islam, kemudian yang satu menyatakan republik yang kemudian diadukan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Israel lah yang turun tangan, yang mau berupaya untuk mengadu domba antara satu golongan dengan golongan lain, antara yang pro pemerintah dengan yang kontra pemerintah. Apakah Rizik Syihab itu ingin melakukan hal itu kepada Indonesia? Ya nggak ada yang rela, bos, kalau upayanya seperti itu. Nah, itu satu, poin pertama. Kemudian poin yang kedua, ya bahwasannya dari apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung, menyikapi sikap beliau terhadap penelitian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas nasabnya Ba'alawi, ya beliau sudah memandang bahwa itu adalah upaya untuk pelurusan bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang justru dengan adanya mereka itu, kaum Ba'alawi, para Habib, dengan klaim seperti itu, yang kemudian menganggap diri sebagai kasta yang paling tinggi di antara yang lainnya, itu justru bisa berpotensi ya memporak-porandakan kondisi sosial masyarakat bahkan politik di Nusantara ini. Apakah tidak melihat bagaimana fenomena yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semua? Apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, di mana agama di sana itu hanya ada 2. Kemudian dari sisi agama Islam itu ada 2 kelompok, ada kelompok Sunni Syiah dan lain sebagainya. Nah, itu diadu-adukan.
yang justru ketika dibandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia ini, itu justru ada 6 agama. Dan malah yang di Indonesia ini justru apa namanya, kita rasakan bagaimana kedamaian, ya, bagaimana kedamaian, bagaimana ketentraman, bagaimana ketenangan yang tidak dirasakan di negara-negara Timur Tengah. Justru dengan ini ya kita harus bersyukur, ya, dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang kemudian dalam organisasinya itu adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang memang berupaya untuk apa namanya mengantisipasi atau meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh para kalangan Balawi, dan juga apa namanya mengantisipasi serta meluruskan, ya, mereka-mereka golongan para Habib, golongan para Ba'lawi yang sampai saat ini itu masih mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih di antara dzurriyyah yang lain. Hanya itu saja yang apa namanya ingin dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, serta juga meluruskan sejarah-sejarah yang telah dibengkokkan oleh mereka. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.